Rina, seorang wanita berusia 35 tahun, hidup dalam kesepian setelah suaminya memilih pergi meninggalkannya. Di balik senyumnya yang terlihat tegar, sebenarnya ada hati yang rapuh, kosong, dan terus dihantui rasa sepi setiap malam. Rumah yang dulu ramai dengan tawa kini sunyi. Ia sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto pernikahan yang sudah berdebu, sambil bertanya dalam hati, apa salahku, mengapa hidupku jadi seperti ini? Dalam keadaan itulah hadir sosok Ardi, keponakannya yang baru berusia 20 tahun. Ardi adalah anak dari kakak kandung Rina, seorang pemuda polos yang baru saja masuk kuliah. Setiap akhir pekan, Ardi sering berkunjung ke rumah tantenya. Awalnya hanya untuk membantu, membersihkan halaman, memperbaiki lampu, atau sekedar menemani makan malam. Kehadirannya membawa sedikit warna dalam kesepian Rina. Waktu berjalan, kebersamaan itu semakin erat. Ardi yang kehilangan sosok ibu sejak kecil merasa menemukan kasih sayang dalam perhatian Rina. Ia merasa nyaman bercerita, bahkan rahasia kecilnya ia bagikan kepada tantenya. Di sisi lain, Rina merasakan sesuatu yang sulit ia kendalikan. Ia tahu betul batasan itu, tetapi kesepian yang panjang membuatnya mulai salah menafsirkan rasa. Hatinya bimbang antara menjaga martabat sebagai tante atau larut dalam rasa nyaman yang tak seharusnya. Hingga suatu malam, situasi menjadi titik balik. Saat itu hujan deras mengguyur kota, listrik padam, dan Ardi kebetulan sedang menginap di rumah Rina karena ada tugas kuliah yang perlu dikerjakan dengan laptopnya. Malam itu, mereka berbicara cukup lama di ruang tamu dengan cahaya lilin. Obrolan yang awalnya ringan berubah menjadi semakin dalam. Rina menatap wajah Ardi yang sedang serius bercerita tentang mimpinya. Lalu tiba-tiba ada perasaan aneh yang muncul, hangat sekaligus salah. Ardi pun merasakan kebingungan yang sama. Kedekatan itu bukan lagi sekedar tante dan keponakan. Ada sesuatu yang tak terucap, tapi terasa jelas. Dan pada saat itulah rahasia mulai tercipta. Rina mencoba menepis, tetapi dalam hati ia tahu ada batas yang hampir ia langgar. Hari-hari berikutnya keluarga mulai mencurigai. Bisik-bisik tetangga terdengar. Kenapa Ardi sering sekali di rumah tantenya? Kenapa mereka terlihat terlalu dekat? Kabar itu perlahan menyebar. Puncaknya ketika salah satu anggota keluarga melihat Ardi dan Rina pulang larut malam bersama. Fitnah pun meledak. Keluarga marah, masyarakat menuding, dan Rina menjadi sasaran hujatan. Ia dituduh mempermalukan keluarga, dianggap wanita tak tahu diri. Sementara Ardi pun merasa terjebak dalam situasi yang membuat masa mudanya kelam. Hubungan itu hancur berantakan, bukan hanya karena pandangan orang, tapi juga karena rasa bersalah yang semakin menekan jiwa mereka. Setelah rahasia itu terbongkar, hidup Rina dan Ardi benar-benar berubah. Keluarga menolak mereka, tetangga mencibir setiap kali mereka lewat. Bahkan ada yang berani menunjuk langsung sambil berbisik, itu dia tante dan keponakan yang mempermalukan keluarga. Bagi Rina, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara api. Ia terperangkap dalam rasa bersalah yang semakin menyesakkan. Ardi pun tak kalah menderita. Ia mulai jarang masuk kuliah, kehilangan semangat, dan lebih sering mengurung diri di kamar. Ia merasa hidupnya sudah berakhir sebelum benar-benar dimulai. Malam-malam penuh air mata, dan ia sering menulis di buku catatan kecilnya, seandainya aku bisa memutar waktu, aku ingin kembali menjadi diriku yang polos. Aku ingin melupakan semua ini. Di tengah kegelapan itu, hadir seorang ustadz yang dikenal bijak di kampung mereka. Bukan dengan amarah, ia justru datang membawa ketenangan. Ia mengundang Rina dan Ardi untuk berbicara. Dengan suara lembut ia berkata, kalian memang sudah salah langkah, tapi kesalahan bukan akhir hidup. Tuhan memberi kesempatan bagi setiap manusia untuk berubah. Pertanyaannya, apakah kalian mau bangkit atau terus terpuruk? Kata-kata itu menancap dalam hati mereka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina merasa ada cahaya kecil di tengah gulita. Ardi pun mulai merenung,
menyadari bahwa hidupnya masih bisa diarahkan kembali. Mereka berdua menangis malam itu bukan lagi karena penyesalan semata, tapi juga karena muncul harapan untuk berubah. Perlahan Rina mulai menata ulang hidupnya. Ia sadar bahwa kesalahan di masa lalu tidak bisa dihapus, tapi bisa dijadikan pelajaran. Ia mulai rajin mengikuti pengajian, memperdalam agama, dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Lebih dari itu, ia membuka diri untuk membantu perempuan-perempuan lain yang mengalami luka batin serupa. Mereka yang kesepian, depresi, atau hampir salah jalan. Rina pun aktif menjadi relawan. Ia bercerita tentang dirinya dengan jujur, tanpa menutupi aib, agar orang lain bisa belajar dari kisahnya. Kesepian bisa menjerumuskan siapa saja, katanya dalam sebuah acara. Tapi ingat, selalu ada jalan untuk bangkit. Jangan biarkan kelemahanmu menghancurkan masa depanmu. Kata-kata itu membuat banyak orang tersentuh. Bahkan ada yang menangis mendengar pengakuannya. Sementara itu, Ardi berusaha kembali ke bangku kuliah. Ia sempat jatuh, tapi dukungan dari Ustadz dan bimbingan Rina membuatnya kembali percaya diri. Ia belajar lebih giat, ikut organisasi mahasiswa, dan mencoba membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit dari keterpurukan. Tahun-tahun berlalu, Ardi berhasil lulus dengan prestasi membanggakan. Dalam pidato kelulusannya, ia berkata di depan teman-temannya, "Saya pernah terpuruk, saya pernah salah jalan, tapi hidup memberi saya kesempatan kedua. Jangan pernah menyerah karena kita selalu bisa memilih jalan baru." Kini kisah Rina dan Ardi bukan lagi tentang aib. Ia menjadi kisah tentang penyesalan, pertobatan, dan kebangkitan. Mereka berdua telah membuktikan bahwa seburuk apapun masa lalu, masa depan selalu bisa diperbaiki. Waktu berjalan, luka yang dulu terasa mustahil disembuhkan perlahan berubah menjadi pelajaran hidup yang berharga. Rina kini dikenal bukan sebagai wanita dengan masa lalu kelam, tetapi sebagai sosok yang mampu berdiri kembali setelah terjatuh begitu dalam. Ia sering diundang ke acara sosial untuk berbagi kisah nyata tentang perjalanan hidupnya, bukan untuk dipuja, melainkan untuk menjadi pengingat bagi orang lain bahwa setiap manusia bisa tersesat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana ia menemukan jalan pulang. Di hadapan banyak orang, Rina tak pernah menutupi kisah pahitnya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Saya pernah salah, saya pernah hampir kehilangan segalanya karena kelamnya hati saya sendiri. Tapi saya belajar, Tuhan tidak pernah menutup pintu ampunan. Justru dari rasa sakit itulah saya menemukan arti kehidupan yang sebenarnya." Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam, bahkan tak sedikit yang meneteskan air mata. Ardi yang dulu hampir putus asa, kini menjelma menjadi pemuda yang matang dan dewasa. Ia menyalurkan waktunya untuk menjadi mentor bagi adik-adik kelasnya, membantu mereka yang merasa tidak percaya diri atau terjebak dalam masalah pribadi. Ia selalu menekankan satu hal, jangan biarkan kesalahanmu mendefinisikan siapa dirimu. Kesalahan hanyalah bagian dari perjalanan. Yang terpenting adalah bagaimana kamu memperbaikinya. Kini hubungan Rina dan Ardi bukan lagi rahasia gelap, melainkan hubungan keluarga yang sehat, penuh kasih, dan saling menguatkan. Mereka membuktikan bahwa dari kehancuran pun bisa lahir kekuatan baru. Pesannya jelas, tidak peduli seberapa dalam jurang yang pernah kita masuki, selalu ada jalan untuk naik kembali menuju cahaya. Setiap manusia pernah tergelincir, ada yang jatuh karena kesepian, ada yang tersesat karena salah memilih jalan. Namun, jatuh bukan berarti selesai. Kisah Rina dan Ardi mengajarkan kita bahwa kesalahan bukan akhir, melainkan awal untuk menemukan makna baru dalam kehidup. Dari hujatan, dari air mata, dan dari rasa bersalah yang begitu dalam, mereka bangkit, menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih berarti. Hari ini mereka bukan lagi simbol aib, tetapi simbol perubahan. Simbol bahwa siapapun, seburuk apapun masa lalunya, selalu punya kesempatan kedua. Hidup bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tetapi tentang seberapa berani kita untuk bangkit kembali. Maka ingatlah,
Ketika dunia seakan menutup pintu untukmu, jangan menyerah. Karena selama kita mau berbenah, selalu ada pintu yang lain terbuka. Pintu menuju cahaya, pintu menuju harapan baru. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.